ada 5 orang penjaga atau pengawal Pak Yani dari CPM. 5 orang itu pas malam kejadian itu disuruh ikut ibu ke Taman Suropati. Taman Suropati itu adalah rumah dinas Pak Yani setelah jadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Telepon nggak lama, telepon lagi. Nanya lagi gitu. Betul ini rumahnya Pak Yani. Pak Yani ada. Iya ini rumah Menteri Panglima Angkatan Darat. Jangan suka main-main telepon ya. Ketawa-ketawa di sana, gitu ketawa. Jatuhlah Pak Yani di situ. Begitu Pak Yani jatuh di situ, saya berusaha untuk ke Bapak dong. Karena saya deket nggak jauh. Ini saya di sini, Bapak saya cuma di situ. Bu Yani pulang tuh sudah tahu ada penembakan Nggak atau tahu. memang jadwalnya pulang? Nggak tahu. Semua. Itu bukan kami yang bikin-bikin. Ada saksinya. Siapa saksinya? Ya Kitman itu. Polisi. Kitman itu dibuka matanya cuma didiemin aja. Nggak diapa-apain dia. Disentuh pun tidak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, episode obor rakyat Reborn kali ini kita akan mengupas sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 1965 beberapa jenderal angkatan darat dibunuh oleh segerombol pasukan yang disebut sebagai pasukan Cakrabirawa yang didalangi oleh PKI. Nah, untuk membahas soal itu sudah hadir di obor rakyat seorang sahabat lama saya sebetulnya, Untung Mufreni, putra Jenderal Ahmad Yani. Selamat datang Pak Untung. Pak Ardi. Salaman dulu kita. Ketemu kita lagi Kita ya. ketemu lagi. Saya bersama beliau dari tahun 2014 ya. Ya, kira-kira Kita gitu. 2014 kita Ya, banyak berkawan lah, berkawan. berkegiatan bareng ya. Ada usaha-usaha bareng, ada yang berhasil, banyak yang gagal. Nah, ya, itu dia. biasa itu kan. Paling tidak ada satu yang berhasil. Iya, Kan gitu, ya? iya. Nah, kali ini Pak Untung, kali ini saya di sini ingin Pak Untung bercerita. Ini buat kawan-kawan obor rakyat supaya menjadi pelajaran. Oke. Karena Pak Untung ini kan adalah putra Jenderal Ahmad Yani yang menyaksikan Pak Ahmad Yani ketika ditembak oleh Cakrabirawa itu ya. Itu. Gimana Pak waktu itu peristiwanya sebenarnya bagaimana ya Pak Untung ya? Peristiwanya memang Jakarta terutama memang keadaannya hangat lah ya. Kalau Bapak bilang ini genting kayaknya kan gitu. Kenapa kita bisa bilang hangat dan genting? Karena ada penambahan penjagaan di rumah. Ada dari Yon Pomatpara, tapi cuma 2 orang mau nggak salah waktu itu. Itu pas malam kejadian disuruh pulang sama Pak Yani. Besok pagi aja datang lagi sini karena rumahnya sempit. Mau tidur di mana kamu? Mending besok pagi kalau datang ke sini. Waktu itu kan kalau nggak salah Yon Pomatpara itu tempatnya itu kalau nggak salah di Tanah Abang. Nah, jadi nggak terlalu jauh lah dari itu. Dari Menteng ya? Menteng berarti? Menteng. Ya. Kami di Menteng. Kala Hitam itu atau tempatnya Yon Pomat itu di Tanah Abang. Tanah Abang. Itu. Penambahan pasukan ada 2. Nah, tapi Pak Yani itu pede orangnya, ya, percaya diri banget, dan memang jiwanya patriot sekali. Ditambah penjagaan juga disuruh pulang, pokoknya santai aja lah. Nah, ada 5 orang penjaga atau pengawal Pak Yani dari CPM. Cuma yang di rumah CPM memang. 5 orang itu pas malam kejadian itu disuruh ikut ibu ke Taman Suropati. Taman Suropati itu adalah rumah dinas Pak Yani setelah jadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Taman Suropati nomor 10. Nah, Ibu Yani itu kan orang Jawa, lahir di Bali, kejawaannya juga kuat, Islamnya juga kuat. Kalau dia itu senangnya tirakatan lah. Karena tanggal 1 Oktober adalah hari ulang tahun dia, tanggal 1 Oktober. Tanggal 30 September sekitar jam 10 pamitan sama Pak Yani. Dia mau pergi ke Taman Suropati. Rumah dinas Menteri. Iya. Kita dulu tinggal sana, tapi sebentar, 9 bulan pindah lagi ke rumah yang lama. Rumah yang lama, rumah dinas juga, tapi yang lama. Sebelum jadi Kasat waktu itu.
Udah, berangkatlah ini. Rombongan Bu Yani itu ada Ibu Yani, ada Ibu Tini, temannya sahabatnya Bu Yani, sama 2 keponakan Ibu Yani lah. Plus 5 pengawal pribadi yang biasa melekat kemana Pak Yani pergi, selalu ada dia. Ini diperintahkan ikut ngawal Bu Yani lah. Sama Letnan Sandi namanya. Berangkatlah dia ke sana. Udah, kami juga nggak tahu apa yang dilaksanakan di sana, kami nggak tahu. Cuman kami tahu bahwa itu tirakatan. Saya masih umur 11 tahun, Pak Ardi. 11 tahun. Nah, adik saya umur 6, 7 tahun lah. 7 tahun lah dia. Biasanya nggak, saya tidur berempat. Bapak, ibu, saya, sama adik saya berempat. Laki-laki 2 nih. Di atas saya kan perempuan 6. Ya kan? Mereka tidur di kamar masing-masing lah. Tapi yang namanya anak kolong ya tidurnya di Geletak ya. pakai kasur di bawah lah gitu istilahnya. Udah, pokoknya tidur aja situ. Nah, udah. Pak Yani tidur sendiri. Tapi malam 30 September itu Pak Yani kedatangan tamu Mayor Jenderal Basuki Rahmat bersama timnya lah dari Surabaya. Kan dia Brawijaya, Pangdam Brawijaya. Pangdam Brawijaya. Nah, melaporkan bahwa ada kerusuhan, banyak kerusuhan di Jawa Timur. Termasuk pembakaran kantor gubernur. Gerahadi. Ya, pokoknya nggak aman lah. Iya. Indonesia lah nggak aman. Nah, termasuk juga Jakarta. Jakarta kan banyak kejadian juga sebetulnya. Iya, namanya Pak Yani mungkin pede dia sama apa namanya. Emang orangnya gitu. Berani, percaya diri. Ya udah, malam itu setelah Ibu Yani pamit, tamu juga udah pulang. Pak Yani terakhir itu sama Kapten Bardi, ajudannya. Selesai kembali ke rumahnya, Mayor Bardi itu kira-kira 5-6 rumah dari situ, di kompleks itu juga. Tidurlah Pak Yani. Gak ada apa-apa, biasa. Telepon masuk berdering 2 kali. Yang pertama cuman dia tanya, ini rumahnya Pak Yani. Jenderal Yani. Ya betul, yang angkat kakak saya nomor 1. Dia habis pulang dari Batu Jajar. Lihat Wingday teman-teman mahasiswa UI itu terjun di sana. Iya benar rumahnya Pak Yani. Pak Yani ada, tapi udah istirahat. Gitu. Tutup. Telepon nggak lama, telepon lagi. Nanya lagi gitu. Betul ini rumahnya Pak Yani. Pak Yani ada. Kakak saya agak kenceng. Dia bilang, iya ini rumah Menteri Panglima Angkatan Darat. Jangan suka main-main telepon ya. Ketawa-ketawa di sana, gitu, ketawa. Ditutup. Ya sudah, itu. Dengar bunyi telepon terakhir ya itu. Habis itu nggak dengar-dengar lagi. Jam berapa itu telepon? Sekitar jam berapa? Sekitar jam 11-an. Jam 11 malam ya? 11 malam. Udah kami, kakak saya masih ada teman-teman dari AMN waktu itu. Termasuk Pak Endro Priyono juga datang ke rumah. Kemarin saya ketemu Pak Endro, ya Pak Endro bilang, tahu nggak untung? Nggak taunya setelah itu 5 Oktober, saya suruh jaga peti jenazah ayahmu. Dia yang jaga. Oh, jadi masih jadi kadet ya Pak Hendra? Masih Ya, Taruna. AMN ya, Akademi Militer ya. Kan mau ada 5 Oktober 5 Oktober. Hari Angkatan Perang. Ya. Ya mereka main ke rumah gitu. Beberapa taruna gitu. Ya maklum lah kakak saya 6 perempuan. Meskipun ada yang kecil, tapi ada yang dewasa juga kan. Nah, main gitu biasa. Masih sempat dikasih pisang goreng sama Pak Yani. Pak Hendro ini? Iya, taruna-taruna ini makan pisang goreng. Ya mereka kan juga bangga dia ketemu sama Panglima atau jenderalnya, ya kan? Menteri Panglima Angkatan. Bapak saya cuma bilang, anak-anak saya ini paling senang sama taruna-taruna AMN. Oh kan bangga dia. Ya kan gitu. Dia juga bangga lihat taruna-taruna datang gitu. Happy lah gitu. Iya. Udah. Selesai Pak Yani tidur, kami juga tidur. Mulai nih jam 3:30 nih. Iya kan? 3:30 pagi. Adik saya bangun. Karena kita nggak tidur sama ibu, meskipun ada bapak, tapi kita malam itu tidak tidur sama bapak. Karena nggak ada ibu.
Saya tidur sama kakak saya, adik saya juga begitu. Itu 3:30 adik saya bangun nyari ibunya. 3:30 pagi. Nyari ibunya, dia ke belakang. Disitulah dia ketemu Cakrabirawa. 5 orang yang masuk ke dalam. Kalau yang lainnya di luar. Bukan Cakrabirawa aja, segala macam ada. Pemuda Rakyat ada, Gerwani ada. Dari mana kita tahu? Karena ada rekonstruksi. Yang ditangkap semua itu suruh di situ. Nah, masuklah ini 5 orang. Ada fotonya di situ, pas ada pemukulan juga ada di situ. Kan? Iya. Heeh. Iya. Mana tadi fotonya? Ini. Ah, foto Ini tadi. ya? Ini foto. Ini. Ini foto pemukulan terakhir Pak Yani karena dibentak-bentak sama Cakrabirawa yang pangkatnya hanya sersan dan kopral. Ini Pak Yani bintang 3, bukan jenderal kaleng-kaleng, iya kan? Bintang 3, mau ganti baju pun tidak boleh, mau mandi nggak boleh. Ya marah dong, siapa yang nggak marah? Mereka bilang di sana udah siap semua katanya. Iya. Nggak bisa, saya harus cuci muka dulu paling tidak, dan ganti baju. Kan nggak mungkin dipanggil presiden pakai piyama. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Iya. Udah, keadaan Jakarta, Indonesia genting. Harus segera. Ya dipukul lah salah satunya. Si Cakrabirawa itu. Sampai sempoyong jatuh ke pinggir, ada kawat gitu, dia jatuh gitu. Yang satu lagi, yang kepalanya itu, pangkatnya cuma sersan, kalau nggak salah, apa namanya, aku nggak tahu. Langsung Pak Yani tutup pintu. Dia cuma ngomong gini, Pak Yani. Pak Yani cuma ngomong, karena saya ada di dalam ya, saya di dalam, dia ada di depannya Pak Yani lah. Dia sembunyi di, apa namanya, mesin jahit. Dia ngumpet aja situ. Kau prajurit tahu apa? Sambil dipukul. Iya kan nggak mungkin dong jenderal dibentak-bentak sama kopral masa sekopral bentak sersan-sersannya pasti marah. Pasti marah kan? Iya, sersan dibentak kopral marah. Ya nggak lazim. Iya, nggak begitu. Terlalu jauh jaraknya. Iya. Terlalu jauh. Udah, makanya dibilang, kau prajurit tahu apa? Dipukul salah satu. Jatuh. Senjatanya pegang Pak Yani, kok dipegang tapi dilempar lagi. Dikasih ke mereka gitu. Langsung Pak Yani tutup pintu, dia juga mungkin nggak tahu apa ya, mau terjadi apa dia juga nggak tahu kali kan. Langsung dibrondong dari situ. Pintu tertutup dibrondong, makanya di situ ada pintu kaca itu berlubang-lubang dia. Tapi ini sudah. Oh ini udah direhab ya? Replikanya. Oh aja. Ini replikanya ya. Ini plastik tapi ada lubang-lubangnya juga. Oh oke. Begitu. Jatuhlah Pak Yani di situ. Begitu Pak Yani jatuh di situ, saya berusaha untuk ke Bapak dong. Karena saya dekat nggak jauh. Ini saya di sini, Bapak saya cuma di situ. Itu dia ada tempat jatuhnya itu. Tapi suara tembakan kan menggelegar kan. Thompson. Pelurunya segede-gede gini. Menggelegar. Bangunlah kakak saya yang lain. Begitu kakak saya yang saya mau masuk ke kamar bangunin mereka udah keluar. Nah, begitu mereka keluar, Pak Yani langsung dibalikin pakai kaki, panik. Kan dia jatuh gitu, dibalik pakai kaki. Kita keluar langsung diseret. Kakinya aja yang dipegang, kayak nyeret binatang lah. Itu ada koridor itu, ya itu Pak Yani diseret-seret sampai depan pinggir jalan. Iya. Nah, ini ada. Ada yang di koridor. Ini. Ini koridor ini kan sampai pintu belakang belakang mereka masuk. Ini darah asli Pak Yani berarti ya? Oh iya. Ini darah Pak Yani dari belakang diseret sampai truk pinggir jalan, iya. Ini. Sampai pinggir jalan. Kebetulan ada satu lagi yang di ruang makannya itu. Ada nggak? Oh enggak ada. Nggak ada ya. Ada satu lagi di ruang makan. Di balik dekat sini. Darah yang masih ngegenang gitu. Tapi udah karena dia diseret. Dan sudah dilap sama Ibu Yani. Bu Yani ngelap pakai kemeja yang tadi, yang terakhir Pak Yani pakai. Kemejanya ini. Maaf. Ini Pak. Ini. Nah, ini kemeja Pak Yani pakai terakhir yang ketemu sama Pak Basuki Rahmat. Waktu ketemu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Pak Yani pakai baju ini. Belum pakai piyama, pakai baju putih. Baju putih. Kemudian baju ini yang dipakai oleh Ibu. No.
mengelap darah darah yang ada tergenang. di ubin. Oh iya iya iya. Iya kan? Iya iya iya. Ini darah Pak Yani asli, bukan kotor karena Bukan karena lama. iya. Enggak. Ini asli darah dia. Digulunglah itu apa baju sama ibu. Ibu Yani minta koran, dibungkus lagi. Selama museum itu belum jadi, belum dibikin sama Ibu Yani dan Angkatan Darat, ini baju kemana-mana Ibu Yani tidur selalu ada di atas kepalanya. Ya, itu karena dia tidak lihat suaminya. Sampai dibunuh, sampai diseret-seret ke depan pinggir jalan, dia nggak lihat. Dia lihat suaminya masih sehat walafiat. Dia masih pamitan sama suaminya. Untuk tirakat di rumah dinas. Rumah dinas itu. Menteri. Karena dia mau ulang tahun, itu aja. Itulah hadiah yang paling menyakitkan buat seorang istri tentara. Paling menyakitkan. Tidak lihat jenazahnya waktu penembakan, dia tidak ada di situ. Makanya Ibu Yani nggak mau saya nggak mau diikut dalam film, biar anak-anak saya aja, karena mereka yang lihat. Nah, terutama yang anak nomor 7 sama nomor 8. Yang nomor 8 yang bangunin Bapak sampai ketemu Cakra, saya nomor 7 yang melihat dari kejadian proses penembakan itu. Kenceng Pak Ardi suaranya, kenceng banget. Iya iya iya. Waduh, mana itu jam 3:30 jam 4 kan? Memang perintahnya Pak Yani, perintahnya si Cakra itu, ini menurut yang kami dengar, perintahnya tangkap dia hidup atau mati. Nah, kalau melawan lo tembak aja. Kan gitu. Itu. Iya 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 iya. Jadi yang menyaksikan penembakan Pak Yani adalah Pak Untung ya? Betul. Pak Untung anak ke-7, Bapak melihat. Itu saya tuh kan nggak ngerti Thompson, Pak Untung. Itu otomatis ya? Otomatis itu. Berapa peluru itu berarti? Itu isinya kalau nggak salah yang keluar sih 7 Pak. 7. Yang nembus badannya itu 7. 7 peluru? 7 peluru. 5 keluar dari badannya. 2 masih? 2 masih ada di dalam. Nah, yang 2 itu salah satunya kena ke. Nah, ini lukisan Pak Yani. Ini lukisan beliau. Ini, ada bekas kena peluru ya sini. Oh itu ya, di bingkainya ya? Ya, sama satu di sini. Di pojoknya. Pojoknya itu. Sama yang 3 lagi di lemari belakang. Lemari pajangan lah. Ada kalau di museum kelihatan ada dikasih tanda panah gitu. Itu Pak. Iya. Kami sih, ya itu katanya risikonya istri atau anak tentara ya begitu. Risikonya. Iya. Yang saya tahu ya, Pak Untung ya. Ini apa nih? Ini Thompson ya. Oh ya, ini Thompsonnya. Ini kawan-kawan, ini Thompson yang digunakan oleh Cakrabirawa untuk menembak Pak Yani. Sekarang ada di mana nih Pak? Di museum, di Sasmitaloka, Jalan Lembang. Yang di rumah Jalan Pak Lembang. Yani. Itu jadi museum ya itu ya sekarang ya? Jadi museum. Iya ini. Jadi kami tidak merubah, atau Ibu Yani tidak merubah apa yang ada semua di situ, tidak dibawa pergi. Tetap di situ. Mau meja makan, mau kursi tamu, pokoknya tempat tidur, apa di situ semua. Kita enggak. Jadi peristiwanya di rumah itu ya? Iya, peristiwa di rumah itu. Iya. Saya minum sebentar ya. Iya, ini momen yang luar biasa buat Pak Untung. Saya bisa membayangkan Pak Untung waktu itu berusia 11 tahun. 11 tahun. Anak laki-laki berusia 11 tahun. Ya mohon maaf ya Pak. Manusiawi gini lah Bapak. Tentu bangga ya dengan punya ayah jenderal gitu kan, normal dong. Normal. Ya kan? Tiba-tiba melihat bapaknya ditembak di depan mata kan tentu Bapak. Ya, down sekali Pak. Down sekali. Makanya saya sendiri bilang, gimana cara menghilangkan trauma? Oh nggak mungkin. Tidak mungkin kita menghilangkan trauma apa yang kita lihat sendiri. Tidak mungkin. Mana itu bapak kita sehat walafiat. Nggak ada sakitnya. Pak Yani nggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah Pak. Nggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah. Sehat walafiat. Sehat benar. Tanya sama kakak saya yang perempuan. Yang dia psikolog juga. Dia sekolahnya di psikologi. Tanya. Trauma nggak kamu? Tetap trauma sampai sekarang. Nah, kita bilang mungkin setelah kita tutup mata baru hilang. Mudah-mudahan saya bisa ketemu orang tua saya gitu aja. Mudah-mudahan. Memang kita nggak tahu. Iya. Itu Pak. Iya. Saya kan kehilangan
kehilangan figur bapak, Pak. Dalam umur 11 tahun yang kita udah mulai mau menuju dewasa, ya kan? Baru 11 tahun waktu itu. Mana pernah saya diangkat-angkat sama bapak saya. Dong, nanti kalau besar kamu masuk tentara ya kayak bapak ya. Mana pernah? Belum pernah, Pak. Kalau saya ketemu kenal Pak Yani cuma 5 tahun. Kelas 1 SD, 2, 3, 4, 5. Selesai. Nggak kenal ya. Nggak kenal lagi. Saya tahu Ahmad Yani ya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang dia punya kurikulumnya. Setiap ada mahasiswa baru harus datang ke Sasmita Loka dan Lubang Buaya untuk lihat siapa itu Ahmad Yani. Iya. Itu. Iya. Itu aja. Iya. Sebelum ke sana, Pak Untung, Nah, saya ingin mendalami peristiwa di tahun 65 dulu. oke. Jadi saya paham bahwa waktu itu Pak Untung tentu masih 11 tahun. Tapi setelah itu atau apa yang setelah peristiwa penembakan itu, apa yang Pak Untung alami? Apakah keluarga dievakuasi? Masih Oh ingat? iya, kami dievakuasi pas tanggal habis kejadian Pak, 1 Oktober itu, 1 Oktober. Kami diungsikan ke Pasar Minggu, ke rumahnya Kolonel Mariadi atau Brigjen Mariadi di Pasar Minggu. Pasar Minggu bukan kayak sekarang, Pak. Pasar Minggu masih hutan. Tahun 65, gimana nggak hutan? Iya kan? Tidak pakai listrik, hanya pakai Pertamax. Ada juga diesel, tapi nyalanya hanya malam sebentar. Situ kita. Sampai tanggal 4 Oktober. Nah, 4 Oktober itu kami dibawa pulang. Karena jenazah Pak Yani sudah diketemukan. Siapa yang menemukan? Seorang polisi. Siapa seorang polisinya itu? Pak Kitman itu? Kitman, siapa dia? Dia yang ditangkap di rumahnya Pak D.I. Panjaitan. Dia dengar ada tembak-tembakan, dia datang ke situ, dia tangkap dia. Iya kan? Tangkap, tutup matanya, bawa dia. Ke Lubang Buaya. Ke Lubang Buaya. Dia nggak tahu juga ke mana dibawa aja. Kan tutup matanya. Sampai di Lubang Buaya, si truk-truk yang membawa jenazah para jenderal ini diturunkan, yang masih hidup dibawa masuk ke ruangan, rumah. Ada di Lubang Buaya, ada rumahnya itu. Rumah seorang guru lah. 3 ditaruh situ masih hidup. Plus 1 perwira mudanya, Pierre Tendean. Yang masih hidup Pak Prapto, Pak Parman, sama Pak Sutoyo. Oh, ada 3 jenderal yang waktu itu masih hidup. Yang meninggal karena disiksa di Lubang Buaya ya? Nah, udah. Masih hidup 4. Jadi 4 sama perwira muda 1 itu. Udah. Disiksa lah di situ. Pierre disiksa ya? Semua, Pak. Semua. Itu bukan kami yang bikin-bikin. Ada saksinya. Siapa saksinya? Ya Kitman itu. Polisi. Kitman itu dibuka matanya cuma didiemin aja. Nggak diapa-apain dia. Disentuh pun tidak dia. Dialah yang ngelihat apa yang terjadi di sana. Nggak ngarang-ngarang. Masa ngarang-ngarang yang bener aja. Nggak ngarang-ngarang. Sukses itu. Yani wis dipateni. Sukses. Itu teriakannya. Ada lagu genjer-genjer, ya ada di situ genjer-genjer lagu. Ya mereka berhasil, mereka sukses membawa para jenderal itu ke Lubang Buaya. Itu dia ceritanya. Ada penembakan, ada penyiksaan. Ya Sukitman itulah yang lihat si polisi itu. Terakhir pangkatnya AKBP dia. Terakhir. Itu dia yang lihat. Itulah saksi hidup di Lubang Buaya. Kami nggak tahu Pak ada apa di Lubang Buaya. Iya. Nggak tahu. Kami hanya tahu apa yang terjadi di rumah. Di rumah aja kayak gitu, bagaimana di sana yang masih hidup? Iya. Kan coba bayangin aja. Ya. Ini saya detilin Pak Untung. Kan peristiwa sekitar jam 4 pagi subuh. Pak Yani ditembak, kemudian jenazah beliau masih hidup atau sudah? Katanya habis di mobil dia, di kendaraan. Waktu dibawa ke Lubang Buaya, katanya. Oh, oke, jadi ketika diseret beliau, mohon maaf ya Pak Untung, itu katanya masih hidup. Masih hidup. Diseret dia ditaruh di truk atau di bus itu, dia cuma teriak ada berapa kata, panggilnya cuma bapak.
yang keluar dari mulutnya dia. Ini kata yang ngambil loh ya, bukan saya lihat sendiri, enggak. Bapak itu habis itu Maksudnya apa itu bapak-bapak? nggak tahu apa dia manggil bapaknya atau dia manggil Pak Soekarno, itu aja. Kan dia very close sama Soekarno, very close. Sangat dekat. Waduh, bukan dekat lagi, bukan dekat lagi. Memang dekat. Hampir tiap minggu kalau Soekarno pergi ke Bogor, Pak Yani pasti dipanggil sana. Diminta menemani. Yang ngobrol-ngobrol aja, bincang-bincang. Hampir setiap minggu. Ya nggak selalu tiap minggu, enggak. Ya hampir setiap minggu. Sama ibu saya juga. Gitu. Ngobrol-ngobrol aja. Kayak saya sama Pak Ardi, kalau lagi nggak gini, kita ngobrol-ngobrol kan gitu. Itu aja. Very close. Iya. Nah maksud saya gini Pak Untung, kan peristiwa itu terjadi sekitar jam 4 subuh. Okay. Pak Yani diseret, masih hidup, dilempar ke truk. Dan beliau meninggal di truk. Katanya Meninggal di truk. Dari jam 4 sampai siang, Pak Yani dengan kakak-kakak, itu apa yang Pak Yani Pak Untung lakukan? Enggak, di rumah aja. Nunggu. Menangis semua atau gimana? Iya, waktu kejadian ya pasti nangis. Karena Ibu Yani pulang tuh sekitar 4:30. Oh, ibu langsung pulang? Pulang, emang dia pulang 4:30 tuh pulang. Dia cuma bilang kita ngumpul di belakang kan tuh di ruangan. Bu Yani pulang tuh sudah tahu ada penembakan nggak atau tahu. Memang jadwalnya pulang? nggak tahu. Dia turun dari mobil bilang, "Non, dulu mana ada handphone. HP aja susah ya kan? Iya kan? Non, kok udah bangun pagi-pagi?" Itulah baru tahu Ibu Yani dikasih tahu sama kakak saya yang paling tua dan nomor 1, nomor 2. Ngasih tahu. Amelia? Bukan. Ibu Ruli sama Ibu Emi, almarhumah. Kasih tahu, Bapak diculik, ditembak, diculik, dibawa lari, dibawa pergi. Kemana bawa perginya? Ditanya sama ajudan situ kan, sama pengawal yang ikut dia juga. Kemana bawa perginya? Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi ke sana, arah Pasar Rumput kita nunjuknya. Tunjuknya ke arah Pasar Rumput. Nggak tahu kita. Nah udah nggak tahu gitu. Ibu langsung nangis atau apa? Bukan nangis, dia bilang, perintahin ke ajudan yang ada di situ, kau cari bapakmu sampai ketemu. Cari bapakmu sampai hebat ketemu. Ya, Bu Yani hebat ya. Dia tegar, dia logis gitu ya. Iyalah, tegar bener. Cari bapakmu sampai ketemu. Istri tentara betul, istri tentara. Masuk, tapi istri saya karena dia perempuan juga, ya namanya suaminya. Begitu masuk lihat darah di mana-mana, ya nangis, bekas seretan. Bukan nangis lagi, udah nggak bisa nangis, dia udah cuman diam aja. Dia cuman ambil baju ininya, darah di bawah, sama kayak Catherine sebetulnya, diisap di pipinya, di dadanya, sama kayak Catherine. Cuman dia nggak mau, saya nggak mau difilmkan. Udah itu aja, karena saya nggak lihat kejadian yang sebenarnya. Ya, udah. Pingsan dia. Oh, ibu pingsan? Nggak sadarkan diri, bangun, makanya dia ambil baju putih terakhir Pak Yani pakai. Itu dia, yang diusap di darahnya, dan dibawa tidur, kemana Ibu Yani pergi selalu dibawa itu. Itulah dia sangat apa namanya ya. Oh ya pasti tragis dan pasti nggak bisa diterima sama dia, ya kan. Pak Yani sehat kecuali kalau Pak Yani terbaring di rumah sakit, ya kan. Kita tahu stepnya tuh, oh ini udah mulai menurun, habis gitu kita tahu. Ini enggak. Udah itu jenazahnya pun kita nggak boleh lihat. Nggak ada ya fotonya ya? Ada. Oh nggak saya print. Iya. Itu nggak boleh dilihat ya di dalam peti itu ya? Nggak boleh. Ibu Yani minta supaya dia lihat suaminya. Tapi udah hancur kayak gitu Pak. Iya kasihan. Nanti memorinya buruk. Ajudan Pak Bardi namanya Ibu Yani, Bu. Ajudan siapa? Pak Yani. Oh. Pak Bardi namanya. Pak Bardi. Pangkatnya kalau nggak kapten mayor waktu itu. Ibu lebih baik lihat fotonya daripada lihat jenazahnya. Iya. Jadi dikasih lihat fotonya memang. Oke, saya nggak boleh lihat suami saya, baik saya bisa terima. Tapi tolong potongin rambutnya. Rambut Pak Yani minta dipotong. Tolong potong rambutnya buat saya. Itulah. Merinding saya Pak Untung. Aduh. Iya. Tolong potongin rambutnya. Ini nggak bohong.
Nggak bohong, ini benar. Udah kan? Begitu Ibu Yani meninggal nih dia. Tahun 92 apa 91. Meninggal dia. Saya buka itu kantong yang ada rambutnya Pak Yani. Saya buka, saya tanam di rumah. Saya kembalikanlah ke tanah. Sudah. Rumah yang di Lembang? Yang di Lembang. Udah. Jalan Lembang. Kembalikanlah ke tanah, sudah. Karena ini bukan tempatnya dia di sini. Balikin, tanam. Selesai. Oh, jadi Pak Untung gali tanah, rambut Pak Yani yang dulu diminta oleh Ibu. Saya tanam situ. Iya. Selesai. Iya. Selesai. Nah, dari jam 4:30, Ibu kan kemudian pingsan. Mungkin pingsan sekitar jam 5 atau setengah 6 gitu lah ya. Iya, kan pingsan cuma sebentar. Dikasih 4-7-11 aja udah siuman lagi ya. Minyak wangi zaman dulu. Zaman dulu, 4-7-11. Iya, siuman. Terus dievakuasi ke Pasar Minggu jam berapa? Pasar Minggu itu ya sekitar antara 9-10 lah. Oleh siapa? Oleh Angkatan Darat. I don't know siapa, tapi Angkatan Darat. Perintah dari Angkatan Darat. Tapi Pak Untung dan saudara dan Ibu percaya dengan yang mengevakuasi waktu itu atau? Percaya. Kan ikut semua nih, termasuk pengawal Pak Yani yang dulu, yang ini. Nggak, soalnya yang bunuh Pak Yani juga kan tentara juga kan? Iya tentara, tapi tentara yang berkhianat kan, bukan semua tentara Bukan, jahat. artinya dengan yang mengevakuasi ini Bapak percaya ya? Ya Tahu. percaya, karena mereka memang udah sama kita kan. Sudah sama kita. Mungkin perintahnya Pak Harto atau perintahnya Pak Pangdam bisa juga. Pak Umar Wirahadikusuma. Karena yang datang itu pagi-pagi itu Pak Umar Wirahadikusuma datang. Oh, ke rumah. Pak siapa namanya? Orang Ambon itu ada satu namanya. Ada orang Ambon satu. Temannya Pak Yani juga, dia datang juga. Kalau ajudannya Pak Yani disuruh Ibu lapor ke Pak Sarwoedi. Sarwoedi bawa ke Cijantung dia. Nah, dari Cijantung Sarwoedi langsung ke Kostrat sama Pak Sarwoedi. RPKAD waktu itu ya. Itu kan temennya dari kampung. Sama-sama Purworejo kan? Sama-sama Purworejo, sama-sama PETA. PETA ya, pembela tanah air ya. Sama-sama di Bogor. Iya. Itu. Iya. Nah, di situ Pak Sarwoedi sangat down juga. Kalau ada bukunya ibu siapa namanya? Suaminya Pak SBY kan bikin Bu buku. Ani. Bikin buku Bu Ani kan. Dia menceritakan gimana dia mendengar temannya Pak Sarwo meninggal, dibunuh, diculik. Itu down banget dia. Pak Sarwo ya. Karena temennya. Saya ingat Pak Sarwo waktu itu pangkatnya kolonel. Ya. Beliau komandan RPKAD, Ya. Resimen Para Komando Angkatan Darat. Betul. Seragamnya mirip Kopassus sekarang, agak coklat ini. Udah mirip kayak gitu, Pak? Seragamnya memang seragam. Dari dulu begitu ya darah kan? Darah istilahnya. Oh, itu darah memang ya? Istilahnya. Agak merah, ada merah coklatnya gitu kan? Darah itu, istilahnya darah. Itu peran Kolonel Sarwoedi luar biasa berarti waktu itu ya? Sebetulnya sama, Sarwoedi sama Pak Yani itu sama. Cuman Pak Sarwoedi agak nakal, bandel. Nakalnya gimana Pak Sarwo? Ya ada nembak-nembak lah apa segala macam. Bandel. Nah, ceritanya begitu. Akhirnya Pak Yani lebih melesat gitu loh. Oh, sebetulnya satu angkatan? Ya sama-sama di PETA. Oke. Sama-sama di PETA, lu kering aus. Iya. Ini memang. Nah, Pak, setelah itu kan, dari tanggal 1 Oktober, berarti Bapak sampai tanggal 4 Oktober, Bapak dengan kakak-kakak dan semua, adik, dengan semua. Ibu juga di Pasar Minggu. Iya. Itu apa yang Bapak lakukan di Pasar Minggu? Nggak ada. Diem aja, main aja. Nggak ada ngapa-ngapain. Dah. Sore kita pulang. Disuruh pulang ke Jalan Lembang. Karena si Pak Kitman ada di situ. Tanggal 4? Tanggal 4 Oktober. Oke. Iya kan, di situ. Ketemu sama Pak Kitman. Iya kan, cerita dia. Apa yang terjadi di sana. Ibu sih udah cuma diem aja. Ibu tuh diem aja di kamar, nggak kemana-mana. Nggak keluar kemana-mana. Kayak orang sakit aja. Nggak mau diajak ngomong. Waktu tanggal 4 Oktober kita mau pulang, dia ngomong sama sahabatnya dia, Ibu Tini itu. Tolong saya cariin kebaya hitam. Warna hitam. Loh, buat apa, Bu? Pak Yani udah nggak ada. Udah habis. Udah selesai. Tuh.
Tanggal 4. Tanggal 4. Ibu sedang bicara. Iya. Tapi tanggal 1 Oktober pun dia udah ngomong. Kita dikumpulin kan di kamar. Anak-anaknya nih sama dia. Kamu sudah bukan anaknya Menteri Panglima Angkatan Darat lagi. Kamu sudah jadi orang biasa. Ibumu penjual sembako. Waktu itu ibu punya warung, memang. Punya warung jual Oh, sembako. ibu ngomong begitu ya? Iya. Kamu bukan anak Bukan menteri. anaknya menteri lagi. Bukan anaknya Menteri Panglima. Kau mesti hemat. Kau cuma sekolah, pulang, makan di rumah. Tidak ada jajan. Makan di rumah. Biar ibu yang masak. Itu ya. Berapa bersaudara, Pak Untung? 8. Bapak nomor 7. Saya nomor 7. 8. Nomor 7 dan nomor 8 laki-laki, nomor 1 sampai nomor 6 perempuan. Perempuan semua. Berarti Bapak anak laki-laki tertua. Ya. Laki-laki tertua ya. Umurnya masih kecil. Waktu itu masih 11 tahun kan. 11 tahun. Iya. Tragis, Pak. Sakit kita. Ya. Saya nggak bisa dapat apa yang dari Pak Yani, nggak dapat saya. Saya cuma tahu, oh ini bapak saya ditembak tanggal 1 Oktober jam 4 pagi. Itulah. Itu akan tetap melekat di sini, di hati kita atau di kepala kita. Mana tiap tahun kita suruh cerita lagi kan? Kan suka banyak podcast. Suruh cerita, nggak apa-apa. Kapan lupanya, Pak, kalau kayak gitu? Nggak pernah lupa makanya. Makanya saya nggak bawa kertas macam-macam, cuman bawa foto aja nih. Iya. Nah, yang ini penting, Pak, kisah Pak Untung ini tentang pembunuhan Pak Yani dan 6 jenderal lainnya ya, dan 6 perwira tinggi lainnya. Itu penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia tentu saja kan. Tapi kan kita harus tanya, kenapa Pak Yani dibunuh? Kenapa? Hmm. Memang dia buat apa? Dia buat salah. Kalau salah tinggal dipanggil. Memang ada agenda pemanggilan para Dewan Jenderal itu. Jam 8 pagi, cuman bukan jam 4 pagi, jam 8 pagi. Ini lebih cepat. Dan bukan dipanggil ini kan? Bukan diambil. Dibunuh kan sebetulnya. Iya. Agendanya kan diculik, Iya. dibunuh. Memang disuruh. Oh, jadi Pak hari itu tanggal 1 itu ada agenda pemanggilan Dewan Jenderal. Memang Pak Yani mau ketemu peristiwa Surabaya apa segala macam. Siapa yang memanggil? Soekarno lah. Kan ada agendanya jam 8 pagi ketemu Pak Soekarno. Di istana lah. Di Bogor atau yang di Jakarta? Jakarta. Sementara Soekarno masih keliling-keliling tuh malam tanggal 30. Keliling Jakarta dia. Nggak tahu mau ngapain. Begitu mulai terang, dia mau masuk dari duku atas. Dari duku atas, ini yang ngomong orang lain. Dia lihat tentara banyak di situ. Iya kan? Mulai banyak tentara. Dari Angkatan Darat. Pokoknya banyak tentara di situ. Jadi dia mundur. Kembali lagi ke arah Bogor. Slipi. Ke rumahnya Bu Dewi. Nah, habis dari situ, udah ke rumah atau belum saya nggak tahu, tapi akhirnya dia menuju Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu di situ ada Omar Dhani. Ada Omar Dhani, ada Aidit, komplit, dan teman-temannya. I don't know, nggak ada, mungkin nggak ada. Omar Dhani pasti karena KSAU ya. Iya. Dan situ Omar Dhani bilang, bukan saya yang bilang, kami mendukung gerakan G30S. G30S kami mendukung. Situlah makanya Omar Dhani dicari. Mungkin dia terlibat. Kalau Omar Dhani keluar dari penjara, kakak-kakak saya ketemu sama Pak Omar Dhani. Dan saya hubungan baik sama temennya, sama anaknya juga. Enggak apa-apa saya. Hubungan baik aja, biasa aja, kayak teman aja. Omar Dhani bilang, kalau nggak saya salah ingat ya, saya tidak mengkhianati inilah. Bapak kamu. Udah itu aja. Tapi dia sempat ngomong masalahnya. Mendukung G30S. Ngomong ke Pak Karno. Ngomong, ada disebut pas
Mahmilub itulah. Oh, di Mahmilub. Kan dia diperiksa juga kan. Iya, iya, iya. Mungkin salah satu ini koleganya kali yang ngomong itu. Itu. Iya, 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 iya. Soekarno sih nggak tahu kalau sampai ada pembunuhan. Soekarno nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tangkap mungkin dia tahu, ada gerakan dia tahu, tapi tidak sampai membunuh si yang ditangkap-tangkepin itu, para jenderal itu. Itu. Dia tahu bahwa ada gerakan. Tahu, buktinya dia ngumpulnya di Iya, Halim. tapi tidak tahu bahwa akan dibunuh. Iya. Ya kan dia temennya. Berarti ini menurut Pak Untung, siapa ini otak pembunuhan Ya PKI lah, siapa lagi? DNID? Iya. Kenapa DNID pakai Cakrawirawa? Karena yang bisa nembak itu adalah tentara. PKI suruh nembak, mana bisa? Mesti latihan dulu. Latihan bukan cuma seminggu. Mana yang mau dibunuh ini adalah Tentara. manusia. Oh iya, iya. Manusia. Nggak mudah Nggak bunuh manusia. mudah. Iya, 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 iya. Target diem aja ditembak, masih meleset kita. Apalagi ini manusia. Dan soal mental juga kan? Iyalah. Kita nembak kucing aja nggak Kalau tega. tentara itu emang udah dilatih, lo membunuh atau dibunuh, kan gitu kan? Memang dilatih dalam pertempuran, bukan dalam sehari-hari, enggak. Dalam pertempuran. Hari-hari sama senjata dia, iya kan? Hari-hari latihan, hari-hari harus bersihin, iya kan? Iya, iya, iya. PKI mana bisa? Nggak bisa. Iya, iya, Mungkin iya. Pak Ardia saya kasih senjata, mungkin saya juga senjata. Apa langsung bisa kita nembak? Di rumah Pak Ian senjata bukannya nggak ada, ada. Cuman lo bisa pakai apa enggak? Kan gitu ya, umur 11 tahun ya mau pakai, nggak ngerti. Nggak ngerti. Jangan sekarang, kalau sekarang sih ya kita ajar duluan ya kan. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Nah, tanggal 4 Bapak kembali Pak Untung dengan Ya. keluarga ke Jalan Lembang. Jalan Lembang. Berat kan itu kalau saya tidak salah kan tanggal 5 itu sudah kan di tanggal 4 sudah ditemukan ya. Udah kan. bawa ke RSPAD, dibersihin. Oh, di waktu itu dibawa ke RSPAD ya. Justru itu Ibu Yani mau lihat, setelah dibersihin mau lihat dia. Tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh. Malam tanggal 4 itu dibawa ke tanggal 5, tanggal 4 ya. Pokoknya dibawa ke Gatot, dibawa ke Mabesat. Taruh di aula itu semua. Mabes ada yang di veteran. Ya, Oke. taruh di aula situ. Karena kantornya dia kan. Taruh di aula situ. Tanggal 5 Oktober baru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lo tahu nggak? Sebelum Pak Yani meninggal. Ada ininya. Kita taunya setelah. Bukan sebelum, tapi setelah. Iya kan? Ada peristiwa sama anak-anaknya sih, sama anak-anaknya. Ada peristiwa seminggu lah sebelum Pak Yani meninggal itu, dia numpain minyak wangi di meja gitu. Kesenggol. Terus diambil sapu tangan dia, terus diusapin ke anak-anak yang perempuan, 4 orang, nomor 3, 4, 5, 6. 4 orang. Usapin ke sini tangannya. Nanti kalau kamu keluar nih sore jalan-jalan ya kan, kamu kan wangi ya kan. Kalau mereka tanya ini wanginya siapa, ini wangi dari bapakmu. Itu kata-kata terakhir itu sebelum dia habis. Itu Pak Yani. Jadi kita sambil pikir, oh berarti kita harus menjaga nama baik beliau. Pak Yani. Itu. Satu lagi ada lagi. Tanggal 5 Oktober. Kamu dari nomor 1 sampai nomor 8 bolos sekolah. Oh, sudah ngomong begitu? Bolos iya. Itu sebelum tanggal 30 iya. September sudah ngomong dulu. Seminggu sebelum peristiwa. Iya, bolos kamu. Nggak usah sekolah. Siapa yang nggak senang? Kita nggak disuruh bolos aja kita bolos ya nggak? Iya. Ini dikasih izin sama bapaknya. Nanti tanggal 5 Oktober bolos. Ikut bapak lihat Parad. pawai arak-arakan Hari Angkatan Perang. Oh, sudah ngomong begitu. Di Senayan. Iya. Makanya kamu harus bolos. Senang dong kita. Siapa yang nggak senang? Senang lah. Iya, iya, iya. Nggak taunya apa. Arak-arakan juga kita tanggal 5 Oktober, tapi dari Mabesat ke Taman Makam Pahlawan.
Ya komplit, ada tank, ada Answer, ada Iya, 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 iya. komplit lah. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ya, terus kenapa Pak Yani dibunuh tadi saya tanya kan? Ya itu karena si komunis minta supaya bukan partai, buruh dan tani dipersenjatai. BTI, angkatan Nah, kelima. ya, angkatan kelima. Pak Yani masih bilang, aku baca itu, kalau itu aku baca. Pak Yani masih bilang, tentara Indonesia masih cukup kalau untuk lawan Malaysia aja. Masih cukup. Jadi tidak ada perlu tambahan eh, buruh tani untuk dipersenjatai. Tidak perlu dibentuk angkatan kelima. Tapi katanya Tapi senjatanya udah dikirim. sukarelawan itu ada, tetap latihan ada. Salah satunya latihannya ada di Lubang Buaya, salah satunya. Dan di Halim. Halim juga kayaknya. Iya, Lubang Buaya. Senjatanya cung ada di museum itu ada senjatanya. Bentuknya, jenisnya, selaras panjang, cung. Ada di museum. Senjata yang dipakai oleh PKI. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Ada satu tokoh, Pak Untung, yang ketika itu menjadi sentral, yaitu Pak Harto. Harto. Ya kan? Pak Oke. Harto waktu itu Pangkostrat ya, Pangkostrat ya. berpangkat Mayor Jenderal. Dan secara normatif aturan jika Menteri Panglima Tinggi Pak Yani berhalangan, Pangkostrat yang mewakili ya, atau bagaimana? Biasanya suka gitu, tapi di Angkatan Darat kan ada juga ada Wakasat kan. Oh, ada Wakasat. Tapi biasanya Pak ya, karena yang pegang pasukan waktu itu adalah Kostrat. Pangkostrat. Dia punya pasukan, bukan pegang pasukan. Dia punya pasukan sendiri. Iya, yang punya. Cadangan itu. Iya. Cadangan. Jadi yang punya pasukan itu kan Kostrat, terus RPKAD ya kan. RPKAD ada sendiri. Angkatan Darat kalau dulu masih punya pasukan tuh. Oh. Mabesat itu masih punya pasukan. Kalau sekarang enggak. Pak Umar sebagai Pangdam punya juga. Iya dong. Iya, punya. iya. Dia punya, apalagi Pangdam. Dia punya lah. Pangdam ya. Nah, maksud saya kan tokoh sentralnya ketika itu salah satu yang Harto. Pak Harto. Pak Untung berserta kakak, 6 orang kakak dan seorang adik bersama ibu, kemudian bertemu dengan Pak Harto atau bagaimana? Ketemu sih ada beberapa kali. Setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa itu. Dan setelah agak lama, kakak saya kan banyak timbul pertanyaan orang-orang nih. Ini dalangnya Pak Harto ini. Iya kan? Ini kejadian ini adalah intern Angkatan Darat katanya. Iya kan? Dalangnya Pak Harto. Datanglah kakak saya, berapa orang, ke rumah Pak Harto. Bersama anak-anak pahlawan revolusi yang lain. Jalan Cendana? Iya. Ditanya, Bapak, kok di luar banyak ribut-ribut mengenai Pak Harto sebagai dalang? Dia jawab, saya tidak mengkhianati komandan saya, Pak Yani waktu itu, dan stafnya, dan saya tidak mengkhianati Angkatan Darat. Angkatan Darat. Udah, itu aja. Iya, iya, iya. Selesai. Oh, Pak Untung ikut dalam pertemuan itu? Saya nggak ikut kebetulan. Oh. Kakak-kakak saya yang perempuan dan ada beberapa orang dari anak-anak pahlawan revolusi. Karena Bapak masih umur berapa? Itu enggak, udah mulai kelas berapa itu? Udah mulai SMP atau SMA. Oh. Udah lama kan. Isunya jangankan dulu, sekarang aja masih ada selentingan-selentingan kayak gitu kan. Iya enggak? Iya, ya, tapi kan kita tidak tahu ya. Itu kan bisa benar-benar bisa salah juga. Ya kan, kita nggak tahu. Lebih baik kita menyampaikan fakta-fakta aja apa yang terjadi sebenarnya apa. Tapi setelah itu, bagaimanapun juga kan Pak Untung bersama keluarga-keluarga korban yang lain, tentara putra Pak Prapto, ya Pak Parman, ya kan. Itu bagaimana kehidupannya Pak setelah peristiwa itu Pak? Kehidupannya ya kehidupan normal seperti maksud biasa. Saya, tapi tidak seenak waktu ayah kita menjabat. Iya, iya. Atau gini lah, pertanyaan saya ubah. Ketika Pak Yani masih ada, Pak Untung kan anak seorang jenderal bintang 3, ya toh, anak seorang kepala staf Angkatan Darat, Menteri Panglima Tinggi, punya banyak fasilitas. Tiba-tiba itu hilang semua atau bagaimana? Hilang lah, selesai, sudah ditarik satu-satu, pelan-pelan. Dulu waktu masih pejabat,
Pak Yani. Bukan saya loh yang anaknya, bukan. Iya. Saya mah kalau saya umur udah 20 lebih sih, kumainkan juga ini kan gitu. Iya kan, umpamanya begitu. Iya, Iya iya. kan. Pak Yani itu baru, bagus tuh mobil ya. Di mana beli itu mobil ya? Datang sorenya. Datang sorenya. Padahal baru ucapan. Itulah kalau lagi pejabat ya begitu. Iya kan? Banyak macam-macam. Aus nih enak nih minum Coca-Cola. 2 peti datang. Langsung. Belum zaman AC. Iya kan dulu. Tahun 62 itu. 60-an. Panas nih. AC datang. Sudah ada AC. Langsung dipasang. Meskipun AC bukan AC begini. Bukan. Oh, yang kotak gitu. Iya. Iya, iya, iya. Tapi datang. Nah, setelah itu tidak ada semua. Apa yang untuk menghidupi keluarga Pak Untung, Ibu apa? Ibu Yani yang cari kerjaan. Dia cari kerjaan, dia ke Pertamina. Saya tidak minta uang, tapi tolong saya dikasih kerjaan. Apa yang dikerjain? Beli besi tua. Beli besi tua. Iya, duitnya saya Bu Yani, bukan ada kawannya. Bu Yani cuma cari jalannya aja. Buat apa? Buat ngidupin para Anak-anak. janda dan anak-anaknya. Oh, janda-janda pahlawan revolusi ini. Adalah itu. Itu iya. Pak. Iya, iya, iya. Tapi Angkatan Darat tidak meninggalkan kami. Enggak, tetap ada dia Angkatan Darat. Tetap ada. Makanya saya waktu diundang Pak Dudung terakhir itu, saya bilang, ini baru Pak Dudung nih yang undang kami datang ke sini. Kita diketemuin. Dan ini baru Pak Dudung yang ngajak kami umroh. Oh, jadi diajak umroh sama Pak Dudung? Umroh semua. Bagus juga. Sekarang KSP ya, Kepala Staf Presiden ya. Yang Islam, agama Islam Umroh. Umroh sama dia. Yang agama Kristen, Katolik diajak ke Yerusalem. Pak Dudung. Pak Dudung nggak ke Yerusalem, nggak. Pak Dudung bareng. Jadi Pak Untung ikut umroh? Saya yang kloter kedua. Pak Dudung kloter pertama. Jadi udah pernah umroh dong ya? Udah dong. Gara-gara Pak Dudung. Atau sebelumnya udah pernah? Belum. Iya, jadi gara-gara Pak Dudung, Pak Untung ya. Kita harus terima kasih sama Pak Dudung ya. Oh kan? jelas Pak, jelas. Baik. Apalagi kan kita tidak, kan perlu biaya Pak ke sana, bukannya kita langsung naik pesawat terus sampai pulang lagi, enggak kan? Kan iya, kalau pergi sendiri kan mesti punya biaya. Dari mana biayanya? Masih mikir kita Pak, masih mikir. Iya. Karena kita tidak happy. Cuman orang lihatnya kita happy, ya sudah biar aja orang lihat. Berprasangka kita baik-baik aja kan? Padahal ya nggak baik. Dari dulu juga nggak baik. Kita struggle lah istilahnya. Struggle Pak, bukan nyuwun Pak. Tidak, struggle gitu. Sekarang saya kerja di luar Pak. Maksudnya kerja sendiri. Ya kan nama saya Pak. Alhamdulillah. kita bolak-balik merintis usaha bareng ya Pak. Udah kemana-mana kita. Mesti pakai peci juga. Iya, peci karena kita botak Pak. Mesti pakai peci. Iya, kawan-kawan Obor Rakyat, saya sama Pak Untung ini sudah beberapa kali mencoba merintis usaha lah ya. Iya, dari beberapa tuh ada satu lah. Iya, kan ada yang jalan lah, buka warung lah, Pak dagang ini, dagang itu. Itu bagian dari ikhtiar kita. Betul. Untuk menghidupi keluarga kita. Iya. Dan saya saksinya bahwa Pak Untung ini ya bukan berarti dia, tapi kan Bapak menyandang nama Ahmad Yani kan. So what? Itu misalnya Bandara Ahmad Yani atau Universitas Unjani itu. Bapak bayar nggak masuk ke sana? Kalau bayar saya bilang jangan dibayar. Bayar Pak, saya masih bayar ya kan itu kan. Harusnya enggak ya, saya temennya Pak Untung ya kan. Sebut aja kalau dia tahu lagi. Siapa Pak? Tapi Universitas Ahmad Yani itu ada apa gitu? Universitas Ahmad Yani itu yang bentuk Angkatan Darat, Yayasan Kartika Eka Paksi. Oke. Dulu pernah mau diganti namanya, tapi karena Angkatan Darat tetap ngasih kayak penghargaan gitu ya. Udah tetap pakai nama Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, anak-anak yang baru masuk di situ semester 1 itu harus tahu yang namanya Ahmad Yani itu siapa. Oh, ada mata kuliah itu? Ada mata kuliahnya, harus tahu.
Kalau nggak tahu ntar cuma tahu nama jalan sama nama gedung doang. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya, cuman gitu aja. Lihat di Semarang patung Pak Yani begini, oh ini kayak selamat datang atau selamat tinggal, ya kan gitu. Tapi kalau lo pernah sekolah di Ujadi atau pernah lihat podcast kita mungkin aja, oh ini namanya Pak Yani kan gitu. Iya, 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 iya. Dikenang. Meskipun dikenang tapi itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Bagi rakyat Indonesia, terutama bagi keluarganya dan Angkatan Darat. Angkatan Darat tuh kecolongan loh Pak. Bisa sampai kayak gitu. Bisa sampai pemimpinnya dicabut gitu kan kecolongan namanya. Kan ada Intel. Waktu itu yang pegang Pak S. Parman. Intel deh. Iya kan? Nah, Pak Panjaitan, dia logistik kalau nggak salah. Dia itu yang tahu penyelundupan senjata itu. Yang dari Cina. Dari Cina. Untuk Tanya Prim. untuk barisan tani dan Iya, itu Pak Panjaitan. BTI, buruh dan tani. Itu dia. Iya, iya, iya. Dan stafnya Pak Yani itu orang-orang yang pernah dikirim jadi adhan. Ada Jerman, ada Belanda, ada Inggris. Stafnya Pak Yani yang dibunuh itu, yang ditembak, itu pernah jadi adhan. Jadi ini keluarnya lebih apa namanya, lebih lebih mudah dan bahasa, terutama bahasa ya, bahasa itu lebih lancar lah. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Itu Pak. Iya, Bapak minum dulu nih. Kita Aku kalau harus minum terus karena aku ngomong terus kan. Iya, iya. Ini terakhir nih Pak Untung. Ini penting. Jangan terakhir sampai malam ya nggak apa-apa. Sampai malam. Penontonnya nanti ini. Kok nggak kelar-kelar gitu? Nggak kelar-kelar. Ini bagaimanapun ini perlu saya tanyakan ke Pak Untung. Saya paham bahwa Pak Untung sebagai putra Jenderal Ahmad Yani dan pahlawan revolusi lainnya adalah korban dari peristiwa G30S. Kita no debat lah. Nah, itu hal yang sudah kita sepakati. Tapi Jokowi bilang anak cucu PKI itu korban juga. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Itu yang mau saya tanyakan. Jadi kemudian Pak Jokowi bilang bahwa atau faktanya juga memang kan banyak kemudian PKI yang jadi dibunuh juga kan itu. Nah, maksud saya gini Pak. Kalau Pak Untung melihatnya atau beginilah. Pak Untung kalau diajak rekonsiliasi gimana? Rekonsiliasi tidak. Cuma kalau mereka hidup di Indonesia, ya sudah nggak apa-apa. Mereka anak bangsa juga, sama sama kita. Sama, cuma ideologinya aja yang lain. Ya terserah. Asal nggak ganggu-ganggu gitu aja. Itu aja Pak. Nggak apa-apa. Saya berdampingan juga nggak ada masalah juga. Gua nggak kenal lo juga nggak kenal gue, kan gitu aja. Asal jangan colek gua. Jangan. Kan ada tuh anggota DPR. Siapa? Nulis buku Ripka. Cip Taning. Ya itu hak dia nulis, biar aja. Aku bangga jadi anak PKI kan gitu kan. Nggak apa-apa. Itu yang nilai orang lain lah. Kalau aku sih udah deh. Ngapain gubris kayak gituan. Jadi kalau diajak ketemu dia nggak mau? Mau ngapain? Kenal aja enggak. Ngapain? Jangankan Cip Taning. Dia Pitaloka aja mau ngapain ketemu? Ayo. Iya kan? Oneng. Iya. Tapi ya mereka sama-sama kita kok. Ya sudah. Kau jalan sendiri, aku jalan sendiri. Lo nggak ganggu gue juga ganggu lo. Itu aja. Kalau keluarga yang lain juga begitu ya? Kelihatan? Sama lah. Keluarga dari Pak Parman. Iya. Cuman Pak jangan Hartoyo. ada kepres impres. Itu yang masalah. Kita ngadu ke MA. Sampai di MA 6 bulan kemudian salah kamar nih. Bukan ke sini, PT UN harus. Saya capek lah. Capek. Oh, yang kayak persipers soal itu. Iya, Kepres nomor 17, Impres nomor 2 apa atau Tentang terbalik, itu apa? anak keturunan PKI dijamin. Anak keturunan Itu menyakitkan Pak Untung dan Loh, kita keluarga lainnya. menderita udah lama juga, nah, dari tahun 65. Iya kan? Iya. Ada dibantu sama pemerintah, ada, cuman ya nggak usah tahu lah ceritanya. Ada dibantu pemerintah, ada. Saya pernah ngomong juga itu, ada.
Iya, 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 iya. Ada, Pak. Iya, 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 iya. Pemerintah tidak membiarkan kita, tidak. Mereka menghargai lah. Apalagi mereka masih sehat-sehat lalu dibunuh kan gitu. Kami anak-anaknya, meskipun kami sampai sekarang begini, ya tetap nggak bisa terima, Pak. Iya, iya, iya. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, baik. Tapi saya dapat cerita yang baru saya ketahui tadi. Rupanya Apa itu? Pak Hendro sempat ngapelin kakak-kakak Pak Untung ya? Bukan ngapelin, datang sama teman-temannya. Lah ya iya. Pak Yani seneng didatengin Iya, mereka. kan mereka datang bukan karena Pak Yani kan? Pisang goreng kali ya. Iya kan karena kakak-kakak Pak Untung perempuan semua Iya, kan. ada perempuan, tapi kan masih ada yang sudah dewasa. Iya, 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 iya. Ya mereka jadi teman baik aja. Iya, iya, iya. Cuman nggak jadi ipar ya sekarang. Pak Yani? Ada ipar satu tapi udah meninggal. Oh, Mas Yudi itu. Satu Mas Yudi. Mas Yudi kan nikah sama kakak saya nomor 5. Beliau terakhir bintang 2 ya? Bintang 2. Mas Darsono itu tahun 65 dia lulusnya. Itu bintangnya 1. Kawin sama kakak saya nomor 1. Itu. Iya, Itu iya. udah almarhum semua. Iya, ada ya. Itu. Pak Untung sekarang sibuk apa? Padi nih mau kesini mau. Iya, kita gedein. Kita gedein obor rakyat, Pak ya. Amin. Menyala bangku. Oke, Pak. Ini nggak boleh mati, Pak. Waduh, Oh, kalau ini. ini mati suaranya dari mana lagi? Iya. Kayak gini-ginian inilah podcast ini adalah corong. Iya kan? Corong untuk masyarakat tahu ada apa sih sebetulnya. Iya kan? Jangan kita ditontonin uang bertriliun-triliun yang nggak kita pegang aja nggak bisa. Hah? Dan nggak kebagian pula. Dan nggak kebagian. Atau ini bukan bagian lo. Oh, iya, iya, iya. Oke, Pak Untung. Baik, Pak Ardi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, demikian ini kita mengungkap sejarah masa lalu yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan Pak Jenderal Ahmad Yani diterima di sisi Allah. Amin. Juga para pahlawan revolusi lainnya. Dan semoga anak keturunannya diberikan kesehatan dan bisa hidup baik di Indonesia. Ya. Kira-kira begitu. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.